Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti presentasi kelompok 1 pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah kokurikuler Pencak Silat Pagar Nusa akan mempresentasikan materi kami, yaitu Sejarah Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu pertama, saya selaku moderator Yusmiana, yang kedua Nur Indasari, yang ketiga Muhammad Ali Budimansyah, yang keempat Afifah Konita, yang kelima Wahyuda, yang keenam Muhammad Alvin. Adapun indikator pembahasan pada presentasi kami yaitu yang pertama menjelaskan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa sebagai sistem bela diri. Yang kedua, menjelaskan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa dalam usaha pengembangannya. Baik, saya selaku moderator memberikan kesempatan kepada pemateri. Yang pertama, Nur Indasari. Baik, saya akan membacakan materi yang menjelaskan PSNU Pagar Nusa sebagai sistem bela diri. Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa merupakan bela diri yang asal mulanya dari para ulama NU. Tujuan dari organisasi ini adalah memberikan wadah silat bagi pencak silat dalam naungan NU dan mengabaikan pencak silat sebagai identitas pondok pesantren. Adapun kegiatan PSNU berfungsi untuk membina kekuatan fisik, mental, perilaku, dan spiritual terhadap para anggota dengan berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak zaman dahulu, di lingkungan pesantren NU terdapat banyak sekali aliran silat, baik aliran silat yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, silat Betawi, silat Minang, silat Mandar, silat Mataram, dan lain-lain. Karena beragamnya aliran silat tersebut, maka dibentuklah Pagar Nusa sebagai wadah perkumpulan perguruan pencak silat di bawah naungan NU. Wadah ini tetap membuka keragaman dan memberi keluasan pada tiap-tiap perguruan untuk mengembangkan diri dan mempertahankan ciri khas masing-masing. Artinya, walaupun ada perbedaan namun tetap satu saudara. Maka tak heran jika sekarang ini kita mengenal ada Pagar Nusa Gasmi, Pagar Nusa Batara Perkasa, Pagar Nusa Satria Perkasa Sejati atau Saperti, Pagar Nusa Nurul Huda Pertahanan Kalimah Syahadat atau NH Perkasa, Pagar Nusa Cimande Kombinasi, Pagar Nusa Sakerah, Pagar Nusa Tegal Istighfar, Pagar Nusa JPC, Pagar Nusa Bintang 9, Pagar Nusa Sapu Jagat, dan lain-lain sebagainya. Materi selanjutnya saya akan berikan kepada Muhammad Ali Budimansyah. Ya, terima kasih atas kesempatannya Saudari Nur Indasari. Saya akan melanjutkan 2. Menjelaskan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa dalam usaha pengembangannya. 1. Usaha pengembangan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Pagar Nusa bertugas menggali, mengembangkan, dan melestarikan seni bela diri Pencak Silat Indonesia. Nama resminya adalah Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama atau IPS-NU. Pagar Nusa kemudian sekarang membuang kata ikatan menjadi Pencak Silat Nahdlatul Ulama. Sedangkan Pagar Nusa sendiri berarti pagarnya Nahdlatul Ulama dan bangsa.
Pagar Nusa dibentuk pada 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Nahdlatul Ulama mengesahkan pendirian dan kepengurusannya melalui surat keputusan tertanggal 9 Zulhijjah 1406, 16 Juli atau 16 Juli 1986. Lahirnya Pagar Nusa berawal dari perhatian dan keprihatinan para kiai Nahdlatul Ulama terhadap surutnya ilmu bela diri pencaksilat di pesantren. Padahal pada awalnya pencaksilat merupakan kebanggaan yang menyatu dan kehidupan dan kegiatan pesantren. Pada 27 September 1985, mereka berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Tujuannya untuk membentuk suatu wadah di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang khusus mengembangkan seni bela diri pencaksilat. Musyawarah tersebut dihadiri tokoh-tokoh pencaksilat dari Jombang, Ponorogo. Nama organisasi yang disepakati dalam musyawarah tersebut adalah Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama yang disingkat IPSNU, yang kemudian sekarang menjadi Pencaksilat Nahdlatul Ulama. Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Anas Thohir, kemudian mengusulkan nama Pagar Nusa. Nama Pagar Nusa berasal dari Kiai Mujib Ridwan dari Surabaya, putra dari KH Ridwan Abdullah atau pencipta lambang NU. Kiai Suharbillah mengusulkan lambang untuk Pagar Nusa, yaitu segi 5 yang berwarna dasar hijau dengan bola dunia di dalamnya. Di depannya terdapat pita bertuliskan La ghaliba illa billah, yang artinya tiada yang menang kecuali mendapat pertolongan dari Allah. Lambang ini dilengkapi dengan bintang 9 dan trisula sebagai simbol pencaksilat. Sedangkan kalimat La ghaliba illa billah merupakan usul dari Kiai Sansuri Badawi untuk mengganti kalimat sebelumnya, yaitu La ghaliba illallah. Ya, saya sebagai pemateri, saya akan memberi waktu atau kesempatan kepada saudari Afifah Konita untuk melanjutkan materi tersebut. Terima kasih. Ya, saya akan membaca acara yang dibuka oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid. Ini membahas agenda-agenda. Pertama, organisasi membahas masalah peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PD atau PRT, IPS sampai NU Pagar Nusa. 2. Kepastian membahas masalah pasti dalam kurung pasukan inti dan perangkat yang lain yang meliputi seragam dan atributnya, keanggotaan dan kepelatihan. 3. Teknik dan jurus membahas, menggali, dan menyempurnakan jurus-jurus yang sudah dimiliki oleh IPS sampai NU Pagar Nusa yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk hard copy atau buku dan soft copy dalam kurung kaset dan FCD. Saat ini Pagar Nusa memakai seragam khusus antara lain. Pertama, seragam atlet, baju dan celana berwarna hitam dengan bakdet IPSI di dada sebelah kanan dan bakdet Pagar Nusa di dada sebelah kiri, dilengkapi sabuk kebesaran warna hijau yang ikatannya dengan simbol hidup di sebelah kanan. 2. Seragam pasukan inti atau pasti. Putra, kemeja lengan panjang berwarna hitam, celana warna hitam, sepatu hitam, PDH dengan memakai atribut yang telah dibentukkan. 3. Seragam pasukan inti atau pasti. Putri, pasukan yang dibentuk dan bertugas pertama kali pada acara Istighatsa Nasional PBNU di lapangan Kodam V Brawijaya, Surabaya pada 15 Mei 2003. Ini memakai seragam berupa blazer atau jas berwarna hitam, jilbab hitam, celana hitam, dan memakai sepatu PDH berwarna hitam dengan atribut yang telah ditetapkan. 4. Seragam pengurus, baju dan celana warna hitam, jas warna putih berkopiah hitam, dan bersepatu PDH warna hitam. 5. Seragam tim, pos seperti seragam pengurus ditambah dengan simbol khusus.
6. Seragam kebesaran jubah warna hitam yang dipakai hanya pada ajang tingkat nasional. Oke, saya akan serahkan kepada Wahyuda. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai makna dan peran Pagar Nusa. Pagar Nusa merupakan akronim dari Pagar Nusa NU dan Bangsa. PSNU Pagar Nusa adalah satu-satunya wadah yang sah bagi organisasi pencaksilat di lingkungan Nahdlatul Ulama berdasarkan keputusan Muktamar. Organisasi ini berstatus lembaga milik Nahdlatul Ulama yang penyelenggaraan dan pertanggungjawabannya sama sebagai lembaga-lembaga ilmu lainnya. Status resmi kelembagaan inilah yang menjadikan Pagar Nusa wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama dengan mengecualikan pencaksilat atau bela diri lainnya. Segala kegiatan yang berhubungan dengan pencaksilat dan bela diri dengan segenap aspeknya dari fisik sampai mental, dari pendidikan sampai sistem pengamanan dan lain-lain merupakan bidang garapan bagi lembaga. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Alvin. Visi dan misi Pagar Nusa. 1. Pagar Nusa berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan asas organisasi Pancasila. 2. Pagar Nusa mengusahakan berlakunya ajaran Islam berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila. 3. Pagar Nusa mengusahakan pelestarian, pembinaan dan pengembangan pencaksilat baik seni, bela diri, mental, spiritual maupun olahraga, kesehatan, khususnya di lingkungan NU maupun di lingkungan warga bangsa lain pada umumnya. Baik, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam pembahasan kami tadi ada kesalahan kata. Kita hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.